Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya merupakan salah satu alumni PGSD Adibuana Surabaya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya bisa berbagi di sini. Semoga apa yang saya bagikan dapat memberikan semangat dan menginspirasi adik-adik semua. Sebelumnya, perkenalkan saya angkatan 2009. Jadi juga sudah tidak terlalu muda ya, adik-adik. Oke, I love PGSD, Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Kira-kira apa sih yang membuat saya sebegitu cintanya dengan PGSD? Apa yang PGSD berikan kepada saya atau apa saja sih yang saya dapatkan dari sekolah atau berkuliah di Adibuana? Oke, ini profil saya. Nama saya Maya Purnama Ningtyas. Saya sekarang sudah menjabat sebagai Facilities Coordinator di SD Little Sun School, Jalan Marnyar Kartika nomor 48 Surabaya. Riwayat pendidikan saya cantumkan di sini. Mungkin adik-adik juga satu alumni dengan saya. Oke, untuk kali ini saya akan bahas tentang PGSD Unipas Surabaya. Ada apa aja sih sebenarnya? Oke, yang pertama saya di sini tulisnya rules atau aturan. Ya tentunya saya nggak tahu ya adik-adik ini apa seperti saya. Ketika saya pertama masuk kuliah, ya seperti halnya anak yang lulus SMA pada umumnya, saya merasa senang sekali karena aku sudah nggak pakai seragam. Pertama di pikiran saya seperti itu. Tapi saya masuk, saya pakai ya celana jeans, sepatu ket, pakai kemeja, pakai tas, ya santai gitulah. Karena ya menikmati sebagai anak-anak kuliah kan, yang sudah nggak ada aturan seragam. Begitu saya masuk PGSD. Oh, ternyata harus memakai celana kain. Pokoknya kita harus berdandan layaknya seperti guru. Tentunya itu juga proses pembiasaan ya, karena ya ternyata semua yang sudah diatur dalam program studi PGSD, semua itu memang membentuk karakter saya. Seperti itu. Jadi saya ikuti aturannya, seperti masuk kuliah jam 7 pagi, ya so early morning untuk anak kuliah. Oke. Tapi enaknya apa? Karena sudah terbiasa bangun pagi, jadinya ketika kita bekerja, apalagi kalau di rumah saya Sidoarjo, saya kerja di Surabaya, jadi otomatis saya harus berangkat pagi sekali supaya tidak terlambat. Apalagi profesi kita ini kan nantinya jadi guru, atau ya mungkin teman-teman nggak tahu nanti jadi apa. Saya ini menjelaskan dulu pekerjaan seorang guru yang harus menyambut siswanya saat pagi hari, jadi nggak mungkin dong kalau gurunya terlambat. Oke, jadi menurut saya mungkin yang masih bergejolak hatinya, aduh di PGSD banyak aturan dan lain sebagainya. Menurut saya ambil saja hikmahnya, ikuti aturannya. Itu juga demi kebaikan adik-adik sendiri. Oke, yang kedua, di PGSD itu banyak sekali tugas kalau dibandingkan dengan prodi-prodi lain, pasti ya. Dan mungkin kalian, mungkin merasa capek, lelah itu ya maklum, ya sudah biasalah. Tetapi apa sih yang saya dapatkan dari itu? Yang pertama pasti ilmu, keterampilan itu pasti. Ini contohnya saya sedikit cerita.
mungkin Bapak Ibu dosen sering sekali diulang-ulang. Dosen satu ngajarin ini, dosen dua ngajarin ini. Saya tuh sampai bosen kadang. Oh ternyata yang kita itu bisa hafal di luar kepala, contohnya kayak menentukan indikator, membuat tujuan pembelajaran, seperti itu yang ya seperti kita tuh makanan sehari-hari. Tapi waktu kemarin saya PPG, saya kemarin kebetulan PPG-nya juga berjodoh sekali dengan Adibuana Surabaya, jadi saya mendapatkan LPTK di Adibuana Surabaya, jadi saya kembali lagi ke kampus. Nah, saat saya PPG, waktu dosen memberikan tugas membuat indikator saja, itu ternyata hampir sebagian besar teman-teman itu belum paham, belum bisa. Padahal kalau di PGSD Adibuana ya itu sudah ya makanan sehari-hari dan nggak mungkin kita tuh salah. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu dosen, ilmunya sangat luar biasa. Yang saya dulu anggap ya biasa saja, ternyata kenapa itu diulang-ulang terus? Ternyata banyak guru di luar sana hanya untuk menentukan indikator dan tujuan itu tuh tidak bisa atau belum bisa. Dia belum paham capaian yang ditentukan sudah terukur atau belum, itu belum dapat. Oke ya, jadi untuk semua adik-adik kelas yang banyak tugas, variasi tugasnya itu mungkin banyak. Nanti saya di slide selanjutnya akan menjelaskan apa sih gunanya di dunia pekerjaan. Oke. Sekarang yang ketiga. Nah, di Adibuana ini banyak sekali kita praktek mengajar di lapangan. Tentunya ini juga sangat membantu sekali ya. Jadi kita nggak demam panggung, sudah luwes lah ibaratnya ngajar. Yang keempat dulu. Nah, di sini di Adibuana itu banyak sekali pengembangan diri. Kalian kan banyak ekstra-ekstra dan klub itu ya. Nah, coba kalian tekuni salah satu atau dua yang menurut kalian suka. Nah, itu nanti akan jadi power sendiri saat kalian bekerja. Nanti saya juga akan jelaskan ini. Ya, jadi yang banyak yang Adibuana sudah menyediakan berbagai fasilitas, manfaatkan dengan baik dan lakukan yang terbaik. Yang kelima, nah organisasi ya di Adibuana ini saya dulu juga pengurus Hima kebetulan, dan di situ saya belajar banyak sekali hal, baik membuat acara, mengonsep suatu acara itu, melaksanakan. Oh ternyata saat saya bekerja, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kepanitiaannya guru. Jadi saya juga ini sudah terbiasa mengatur begitu banyak acara, apalagi sekolah saya sekolah swasta. Jadi dalam 1 tahun itu mungkin ada 8-12 kegiatan dengan mengajar juga. Jadi menurut saya semua suasana kuliah yang ditampakkan atau saya alami saat kuliah itu ya sama dunia kerja nggak jauh beda. Jadi kita memang harus bisa melakukan semuanya. Jadi kalau kita sudah terbiasa melakukan itu, jadi kita juga terbiasa memanage waktu kita. Seperti itu. Asal tahu saja, tempat saya bekerja itu 50% mungkin lulusan luar negeri, sekitar 50%-an, mungkin nggak sama. Ya, 50% luar negeri, 50% guru lokal, dan ada juga beberapa guru native. Jadi ketika saya bekerja dengan orang asing maupun teman-teman yang lulusan luar negeri, saya sangat bisa mengimbangi, bahkan saya lebih baik lah menurut saya karena mungkin mereka tidak ada pengalaman memanage suatu acara atau pengalaman organisasi, sedangkan saya di Adibuana sangat difasilitasi sekali, mau join di organisasi apa, atau kalau tidak bisa ikut Hima, bisa ikut yang lainnya juga, seperti di UKM-UKM itu kan banyak. Saya rasa semua organisasi, jika kita ikuti dengan sungguh-sungguh, kita memberikan pemikiran yang positif di situ, kita juga bisa berkembang.
Ya. Oke, dari kelima ini, mungkin ini sebagian aja ya Bapak Ibu dosen, dari kelima ini membuat kita seperti gagalnya PGSD, kompeten, unggul, dan berkarakter. Yes, more excellent. Ya, itu memang sangat terasa bagi saya. Oke, sekarang langsung saja ke Q&A. Bagaimana sih saya bisa bergabung bersama SD Little Sun School? Oke, saya akan ceritakan sedikit. Jadi saya ini bukan dari keluarga guru, karena teman-teman saya banyak sekali, kenapa kamu kok pengen jadi guru ya? Karena orang tua saya, background keluarganya tuh guru semua, jadi dia menjadi guru. Lah, sedangkan saya, ya saya bukan anaknya guru, jadi tidak ada background pendidikan di keluarga saya. Jadi ketika saya mencari pekerjaan, kalau teman-teman kan enak, sudah ada tantenya, om, papa, mama, dan lain sebagainya. Sedangkan saya, aduh saya kemana ya? Saya harus cari keluar, karena saya sudah nggak mungkin mengirimkan lamaran saya ke sekolah-sekolah negeri yang sukuan itu sangat sulit sekali dan kemungkinannya sangat kecil. Jadi saat itu saya memberanikan diri untuk melamar di SD Little Sun School ini. Ketika saya memberikan lamaran berikutnya saya mendapat telepon dan ternyata tesnya langsung wawancara dan micro teaching. Dan itu saya harus menyiapkan bahannya dalam 1 hari. Jadi kalau nanti adik-adik ini akan ada tugas perangkat pembelajaran dan lain sebagainya, nah itu saat saya bekerja, saya diminta membuat itu semua dalam waktu 1 malam. Jadi ya gampang-gampang aja, karena kita sudah terbiasa dengan tugasnya Bapak Ibu dosen yang banyak sekali dan numpuk-numpuk kadang. Jadi itu yang pertama. Jadi saya sudah siap secara materi. Lalu saya datang setelah saya micro teaching. Saya micro teaching di hadapan para petinggi sekolah ya tentunya. Ya mereka menjadi murid seperti kita kalau micro teaching di kampus. Jadi ya dipercandain, mereka bertingkah seperti anak SD yang usil gitu ya. Nah, di situ saya melihat, oh oke, ternyata saat di kampus kita melakukan micro teaching, lalu teman kita godain kita, melatih mental kita saat mengajar, itu semua berguna. Meskipun kadang mungkin teman-teman ada yang bilang, aduh teman yang ngajar kok diganggu. Enggak, itu melatih mental kita. Jadi saat micro teaching, ya alhamdulillah berjalan dengan lancar, selanjutnya wawancara, dan yang terakhir ada tes psikotes, dan saya melewati tahap itu semua, jadi saya bisa bergabung bersama SD Little Sun School di tahun 2013. Jadi sebelum wisuda saya sudah bergabung dengan SD Little Sun School. Ya, jadi dari awalnya saya kurang percaya diri karena saya tidak ada background pendidikan, keluarga saya tidak ada background pendidikan, tidak ada yang menolong saya untuk mencari pekerjaan. Jadi saya mencari sendiri dan ini adalah pilihan saya. Oke. Apa saja manfaat ilmu dan keterampilan yang didapatkan saat kuliah? Nah, ini dia. Saya tidak perlu menjelaskan banyak hal tentang akademik ya. Saya sedikit cerita saja. Saya bisa masuk sekolah internasional seperti SD Little Sun School itu ya berkat kurikulum yang sangat baik dan pengajaran yang sangat baik dari Bapak Ibu dosen. Saya suka Bapak Ibu dosen tuh mengajarnya itu benar-benar dari hati, tulus, marah ya. Tapi semua kadang amarahnya atau kasih sayangnya itu membuat saya jadi seperti ini. Saya rasa Bapak Ibu dosen itu apa yang Bapak Ibu dosen lakukan, entah
itu sayangnya, perhatiannya, marahnya, itu semata-mata hanya untuk mencari versi terbaik kalian. Ya, jadi saya menjadi seperti ini, itu berkat Bapak Ibu dosen. Oke, ini sedikit cerita. Ini saya sebagai ketua pelaksananya, acara Kartini Day di Atrium Tunjungan Plaza 3. Nah, bagaimana saya mengatur kegiatan itu terlaksana dengan baik. Asal adik-adik tahu, ketika kita membuat acara di mall seperti ini, yang paling penting itu waktu. Karena kita benar-benar harus on time, kita nggak bisa molor. Karena setelah acara ini selesai, langsung ada acara berikutnya. Jadi saya memang benar-benar dituntut membuat acara yang hampir nyaris sempurna. Baik itu hitungan MC berbicara atau tampilan siswa. Ya, jadi ini salah satu kegiatan yang pernah saya buat bersama teman-teman. Oke. Selanjutnya saat acara itu di sini ada MC cilik 3 bahasa karena dulu Bapak almarhum itu mengajarkan saya untuk menjadi MC yang baik. Jadi saya buat anak-anak saya untuk 3 bahasa, karena background sekolah saya itu memang 3 bahasa, yaitu Mandarin, Inggris, dan bahasa Indonesia. Jadi saya buat anak-anak yang menjadi MC sejak kecil. Terima kasih Bapak. Semoga Bapak berada di sisinya, ditempatkan di tempat yang terbaik. Oke, selanjutnya, ini ada kegiatan ekstrakurikuler ya. Oke, sorry. Oke, saya ini suka sekali dengan pramuka. Jadi saya dulu tuh sering sekali diejek ya sama teman-teman. Aduh, kamu tuh mau jadi tentara-tentaraan katanya gitu. Karena kan kalau pramuka kan memang disiplin dan lain sebagainya. Tapi karena saya ikut pramuka memang dari kecil sampai kuliah. Buktinya apa? Nah, ketika saya mengajar dan di situ ada ekstra pramuka dan guru-guru tidak ada yang background-nya pramuka, ya saya masuk di situ. Saya yang mempunyai kompetensi dan saya menjadi unik di sekolah saya. Karena saya bisa apa saja. Saya mengajar pramuka, ini salah satu contoh kegiatan pramuka yang saya lakukan bersama adik-adik atau anak didik saya. Jadi untuk seluruh alumni PGSD, jangan merasa tidak percaya diri, kalian harus percaya diri bahwa apa yang kalian lakukan, jika itu benar, yakini dan lakukan secara maksimal. Nanti ada saatnya kalian akan menuai hal-hal itu semua. Pernah juga, ini sedikit cerita tentang organisasi. Saya dulu kalau ikut organisasi itu kan sertifikatnya itu kan banyak ya. Saya diginikan sama teman saya. Emang kamu itu capek-capek bantuin kampus, ngurus acara kegiatan, cuma dapat sertifikat aja. Kalau kerja itu loh, gak guna. Pada saat itu tentunya telinga saya pasti panas ya mendengar hal itu. Oke, sekarang saya tunjukkan, saya bisa mendapatkan pekerjaan yang menurut saya bagus, baik, bahkan lebih baik dari orang yang memberikan kata-kata tersebut kepada saya. Tapi ya terima kasih untuk kata-katanya, itu justru memotivasi saya untuk menunjukkan lebih bahwa apa yang semua yang saya lakukan di kampus, di UKM Pramuka, dan di PGSD kan juga ada Pramuka ya. Nah, di situ saya diingatkan kembali, karena memang waktu kuliah itu saya juga memang sudah
hilang ya dari SMA saya nggak seberapa aktif di kepramukaan, di kuliah ini saya baru aktif kembali dan ternyata itu sangat berguna ketika saya bekerja. Oke. Oke, semoga kalian semua lebih sukses. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Di sini ada nomor handphone saya. Saya sengaja pasang. Kalian bisa WA kalau mau sharing. Karena saya senang sekali bisa berbagi ilmu dan membagi pengalaman saya. Semoga dari pengalaman saya ini bisa menginspirasi adik-adik semua dan membawa kalian lebih sukses lagi. Oke, thank you semuanya. Goodbye.